datang di podcast 3 Peduli, gerakan kecil berdampak besar. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang seru nih terkait tentunya pasti tentang lingkungan ya. Nah, di sini juga ada disiapin beberapa kursi yang pastinya aku tuh nggak sendiri di sini dan pastinya ada teman-teman yang bakal nemuin perbincangan kita kali ini. Nah, langsung saja kita sambut teman-teman yang akan menemani kalian. Ini dia teman-teman 3 Peduli. Halo teman-teman semuanya. Wah teman-teman nih, ini dia teman-teman yang bakal nemenin kita untuk berbincang-bincang seru ya. Tentunya dengan teteh-teteh yang cantik dan yang ganteng. Nah, sebelum makin jauh nih ya pembahasan kita perkenalan dulu nggak sih? Iya dong, harus kenal kita tuh. Benar, karena ada pepatah yang mengatakan apa? Kalau udah sayang, lupain. Nah, sebelumnya kenalin, halo teman-teman semua, aku Lan Mustika. Aku Salsa Syakira. Aku Cindy Rawati. Aku Denisa Nisfia Rahayu. Aku Natasha Esa Mantri. Aku Akbar. Aku Rizky Firdaus. Nah, kita udah mengenal teman-teman yang ada di sini ya. Terus tadi teman-teman salvok gak sih sama salvok sih? Apa sih namanya? Gapok. Galvok. Tadi sama kata 3 peduli. Sebenarnya 3 peduli itu apa sih? Nah, kalau untuk 3 peduli itu merupakan akun sosial media kita ya. Kita itu kayak ngepost Kampanye sosial gitu. Kampanye sosial. Terkait dengan masalah-masalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Oh, seperti itu. Nah, mungkin boleh kali ya kita tahu nih nama media sosialnya itu apa sih? Karena semua akun media sosialnya di Instagram itu 3 Peduli, sama di TikTok juga sama namanya 3 Peduli. Jangan lupa follow ya kalian. Oh. Ada di bawah. Ada di bawah. Ternyata kalian gak cuma punya Instagram aja, Iya, tapi ada iya. TikTok juga. Nah, kita kan mau ngobrol terkait isu-isu lingkungan ya. Pastinya kita juga punya tema ya, tema dari hal yang kita angkat gitu ya. Temanya itu optimalisasi media sosial sebagai sarana kampanye lingkungan dan implementasi gaya hidup berkelanjutan. Oh, media sosial ya. Iya. Memanfaatkan media digital berarti. Iya. Genji banget itu. Genji banget. Nah, mungkin biar kita lebih paham nih, lebih tahu gitu ya sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kalian tuh mengangkat hal ini gitu. Nah, kalau perubahan lingkungan global yang sekarang menjadi isu kompleks yaitu perubahan iklim, polusi, sampah yang sering terjadi di masyarakat. Nah, perubahan seperti estimasi gas rumah kaca itu bisa menyebabkan cuaca yang ekstrim seperti banjir, kekeringan yang sering terjadi saat ini juga. Nah, media sosial sering kali kita gunakan untuk bisa dijadikan konten yang sebagian dari kampanye yang kita lakukan. Kampanye yang kita lakukan yaitu 3 Peduli yang tadi disebutkan. Nah, kita mengunggah video 5 video per minggu. Nah, kita juga melakukan membawa tumbler setiap mau ke kampus dan dimanapun juga harus membawa. Nah, tujuannya yaitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, melatih mahasiswa berpikir kritis dan mendorong aksi nyata untuk mengurangi sampah plastik. Oke, nah setelah kita mendengar ya terkait pembahasan yang melatar belakangi gitu ya, ternyata tadi juga disinggung ada perubahan iklim ya, terus apalagi rumah kaca. rumah kaca, karena terus apa sampah yang Menumpuk, menumpuk gitu ya, terus juga tadi langsung disebutkan tujuannya Iya. tuh. Nah, kita penasaran nih terkait manfaatnya. Sebenarnya manfaatnya tuh apa saja sih? Nah, kalau untuk manfaatnya sendiri itu ada 3, yaitu bagi mahasiswa, masyarakat, dan lingkungan. Kalau untuk mahasiswa, kita itu kayak melatih tanggung jawab, komunikasi, terus keterampilannya. Kalau untuk masyarakat, kita itu mengedukasi kepada masyarakat, misal dengan kita bikin konten nih. Jadi si konten itu tuh kalau misalkan
lewat beranda. Jadi si masyarakat tuh jadi terinformasi dari video edukasi dari kita. Nah, kalau bagi lingkungan sendiri itu misalkan si masyarakat yang tadi itu udah FOMO nih, bawa tumbler, bawa tote bag, bawa tempat makan sendiri. Nah, jadi efeknya tuh ke lingkungan itu bakal terasa banget, kayak sampah jadi berkurang. Polusi udara. Ya, seperti itu mungkin. Wah, ternyata manfaatnya cukup luas ya. Ada bagi masyarakat, bagi mahasiswa, bagi lingkungan juga. juga. Keren banget ya ternyata kalian mengadakan ini tuh bukan semata-mata ya udah ngadain, tapi banyak manfaat juga ya. Nah, sekarang penasaran nih terkait kegiatan apa saja yang kalian lakukan, kegiatan seperti apa gitu secara detailnya tuh. Nah, kita itu menggunakan platform Instagram dan TikTok dengan akunnya yaitu 3 Peduli. Ingat, jangan lupa follow. Nah, kenapa kita menggunakan Instagram dan TikTok sebagai media kami? Karena yang kita tahu bahwa penggunaan TikTok dan Instagram di Indonesia itu sangat masif, yaitu sampai tertinggi nomor 1 dan nomor 2. Nah, disinilah kita targetin Gen Z. Gen Z itu paling banyak sekali ya menyaksikan konten di Instagram dan TikTok karena itu merupakan cara melepaskan stres mereka. Iya. Paling FOMO banget gak sih? Nah, makanya juga kita itu harus juga bisa menyesuaikan konten kita itu mau gimana agar supaya Gen Z itu bisa nangkep gitu dari edukasi yang kita berikan. Nah, kita tuh pakai yang kayak apa sih, viral-viral gitu ya? Iya. Viral-viral, terus bahasanya juga sangat mudah dimengerti, bahasa gaul gitu. Nah, di situ juga kita juga harus agar gimana Gen Z itu tertarik. Jadi sebanyak-banyaknya juga kalau misalnya mereka nge-share, maka akan semakin banyak yang datang ke konten kita dan menerapkan perilaku itu di kehidupan nyata mereka. Nah, kita juga itu membuat 5 konten video dan infografis per minggunya. Temanya itu apa aja sih? Yang pertama bahaya dari sampah plastik. Yang kedua itu juga dalam kampanye membawa tumbler. Yang ketiga itu fakta-fakta bahaya sampah-sampah yang ada di dunia atau fakta-fakta lingkungan. Yang keempat juga yaitu tips dan trik untuk gaya hidup yang berkelanjutan bagi mahasiswa. Yang kelima itu bagaimana sih aksi nyata kita dari mahasiswa. Nah, itu mungkin. Wah, ternyata konten-konten yang teman-teman buat juga disesuaikan dengan Gen Z gitu ya. Betul. Supaya mungkin gampang untuk lebih naik gitu ya, Iya. supaya viewersnya juga bagus, like-nya, share-nya mungkin ya. Nah, tadi juga disinggung bahwasannya membuat konten tuh seminggu 5 konten. Nah, penasaran nih gimana sih proses kalian terhadap pembuatan konten tuh? Oke, untuk prosesnya itu lumayan seru sih, tapi ada juga tantangannya juga. Nah, untuk prosesnya itu yang pertama itu kami tuh mencari fakta-fakta terkait dengan lingkungan, masalah lingkungan ya, itu entah itu di lingkungan sekitar ataupun di ruang lingkup yang lebih besar di Indonesia terkait dengan tumpukan sampah ataupun hal-hal lainnya tentang masalah lingkungan. Nah, setelah itu tuh kami tuh menyimpulkan dari data-data yang setelah kami temukan itu, kami tuh menyimpulkan itu untuk membuat pesan-pesan singkat. Kenapa dibuat pesan singkat itu? Karena tadi kan dari singgung nih, gadget itu lebih lebih ngeklop gitu kalau ada yang pesan-pesannya itu singkat-singkat. Nah, itu tuh tujuannya begitu. Untuk itu setelah membuat pesan-pesan singkat itu, kami tuh mengetek video ataupun membuat infografis terkait dengan data yang sudah kami temukan. Nah, setelah visualnya itu sudah beres ya, diedit di Canva ataupun di CapCut kalau sekarang. Nah, itu tuh setelah itu kami tuh memposting videonya itu di Instagram dan di TikTok. Nah, kalau untuk setelah kami membuat konten-konten itu tuh ada juga sih dampaknya, kayak banyak yang komen, banyak yang nge-share ataupun banyak yang melihat, tapi lebih dominannya mah yang tayangannya itu lebih tinggi nih viewersnya. Nah, itu teh secara tidak langsung berarti orang lain itu lihat nih konten kita itu kayak gimana. Nah, itu kalau untuk ke teman-teman nih, ke mahasiswa ya, teman-teman aku tentunya terus dengan adanya kampanye kita tuh mulai FOMO nih terkait dengan penggunaan tumbler ataupun penggunaan tote bag. Nah, soalnya kan mereka pasti malu lah kita, orang-orang kita
prosesnya mulai dari research dulu, terus kalian menyimpulkan, mempersingkat, terus take video, edit segala macam. Nah, kalau boleh tahu pembagian tugasnya tuh seperti apa sih? Boleh mungkin gimana pembagian tugasnya, siapa yang research, siapa yang editing? Kalau yang research itu yang mencari ya kadang bergantian gitu, kadang coba cari di sini di Saling noning ide. nah saling ngomongin ide. Tapi kalau untuk editor diserahkan ke Apa? Terus banget Editor ya. Pokoknya kami satu minggu itu tiap orang itu harus ngasilin ide gitu. Iya. Dari manapun juga. mau dari berbentuk video boleh, mau berbentuk Edukasi. edukasi boleh gitu mah. Kita nuangin aja. Oke, nah setelah kita mengerti prosesnya, dampaknya juga disebut, terus tadi juga disebut terkait tantangan gitu. Iya, Nah, betul. tantangannya tuh emang kalian menghadapi tantangan itu yang seperti apa sih? Nah mungkin buat tantangannya yang pertama sih kami itu dalam tantangan dalam membuat video itu kayak konsisten dalam membuat videonya gitu kan. Kami seminggu itu ada 5 video ya sama infografis. Nah itu kan butuhin kayak ide kreatif gitu. Kadang kan nggak gimana ya, nggak konsisten gitu, Iya. konsisten aja. Terus dalam waktunya juga dalam pembuatan video kan kami tuh bikin video kalau habis matkul gitu. Nah kadang kalau misalnya ada pergeseran matkul juga mungkin susah ya. Iya, susah, susah. agak susah gitu. Nah solusinya itu kami tuh kayak tadi membagi peran gitu, kayak nyari idenya, terus Editor, ada yang edit, ada yang publikasi juga. Nah itu juga akan bikin waktu lebih efisien Iya. gitu, kayak gitu. Nah buat tantangan yang kedua tuh dalam aksi nyatanya. Nah kan dalam publikasi video itu kan nggak semua video tuh booming gitu kayak Iya, betul. banyak Mana yang itu? nonton gitu ya. Nah jadi solusinya tuh kita tuh kayak optimalin masukin hashtag di videonya. Nah ataupun kita kayak kolaborasi dengan akun lain kayak di akun kita masing-masing Iya, di-share, share ataupun di langsung ke story. teman-teman gitu di-share. Nah kayak gitu mungkin sama juga kita tuh bikin kontennya tuh kayak yang di trend TikTok biar naik gitu iya biar naik viewers, viewersnya sama biar like-nya view juga. rate. Iya. Tapi kan Gen Z kan ya, Iya. suka yang tren-tren kayak gitu. Iya. Mungkin itu biar naikin video kita juga. Mungkin itu tantangan sama solusinya. Tren gimana tuh yang lagi naik-naiknya sekarang? Evolusi. Nah, setelah kita mendengarkan gitu ya terkait tadi latar belakangnya, prosesnya, terus juga tantangan, hasilnya seperti apa. Nah, kalian tuh ada rencana tindak lanjut ya sih, atau kayak pengen ya udahlah konten udah weh sampai situ aja gitu, atau seperti apa? Tentunya ada ya. Jadi kami itu merasa bahwa konten kami itu jangan sampai sini aja. Jadi kami itu harus mencapai target di mana kami itu harus mencapai target 30 video, mau itu video, infografis maupun poster. Nah, di mana itu tuh isinya itu tentang edukatif gitu. Nah, kami kan pakai yang velocity. Iya. Itu tuh mempersingkat supaya audiensnya itu melihat gitu. Tapi mereka itu melihat maknanya walaupun singkat kan. Tahu ya generasi Z mah kayak males gitu ya nonton lama-lama. Lama gitu. Lama-lama tuh Bosen gitu ya, terus bosen. takut bosan. Nah yang kedua kami itu ingin berencana ya untuk melakukan interaksi kayak wawancara kepada orang-orang random. Jadi kami itu ingin mereka itu melihat video hasil kita, infografis hasil kita, dan kami itu akan memberi pertanyaan apa nih maknanya, apakah bermanfaat atau tidak. Nah untuk yang selanjutnya kami ini berencana ya, ini tuh gak tahu jadi gak tahu enggak ya. Jadi kami itu ingin berkolaborasi gitu dengan pemerintah setempat ataupun komunitas-komunitas pencinta lingkungan yang asli kan kami di sini tuh masih belajar ya, masih mahasiswa gitu. Nah untuk hasilnya itu kami itu alhamdulillahnya ya kami itu udah mencapai target gitu. Udah sampai 30 kampanye sosial seperti video gitu, terus kayak ada dicampur infografis dan poster gitu. Nah terus kami juga sudah melakukan wawancara random gitu bareng-bareng, betul Iya nggak? betul nih. Banget gitu nyari orangnya. Susah tapi seru Iya. ya. Jalan-jalan di kampus. Betul. Jadi kami di sana, jadi kami di situ tuh mencari orang-orang random gitu, dan kami tuh meminta izin untuk mewawancarainya. Jadi kami tuh memperlihatkan video kami salah satu, dan kami tuh memberikan pertanyaan. Salah satunya itu apakah ini dari video kampanye sosial itu berpengaruh terhadap Anda saat melihatnya, dan ternyata jawabannya itu ada yang berpengaruh
pengaruh, ada yang tidak. Jadi itu tergantung pada dirinya. Ada yang menganggap bahwa ngapain bawa tumbler, toh kita juga cuma masuk matkul 1 gitu, ribet gitu. Mending beli air mineral aja lah yang satset. Nah, Pengen yang simpel-simpel nah gitu. Nah yang ketiga itu kami itu kan alhamdulillah ya, kami itu yang ngeliat itu udah banyak gitu, ada yang sampai 2000 gitu, 1000. Nah itu kan siapa tahu bisa memberikan manfaat secara tidak langsung gitu, kayak orang-orang oh gini ya cara membedakan sampah organik, non organik dan berbahaya itu gitu. Jadi apa sih secara tidak langsung kita tuh memberikan kontribusi untuk hidup berkelanjutan, mencintai alam gitu. Mencintai lingkungan lah. Alam aja mencintai apalagi. Nah tadi terkait viewers juga katanya udah banyak ya. Nah kalau boleh tahu paling banyak tuh berapa? 2000 berapa ya? 2000 lebih lah. Oh banyak itu kalau orang dikumpulin pinuh nih. Minus sama masih ombak. Bisa jadi udah cukup ya kalau dikumpulin mah. Yang tentunya pasti itu apa berdampak positif gitu ya bagi teman-teman yang menonton video yang telah dibuat gitu ya. Nah mungkin bisa ditarik kesimpulannya bahwasannya media sosial itu memang sangat-sangat berperan aktif gitu ya, dengan memang pada saat ini tuh zamannya era digital ya, perkembangan yang sangat pesat, perkembangan yang sangat pesat, dan dengan melalui aksi nyata ini kita tuh kan menggunakan media online menjadi aksi nyata gitu ya, dan itu tuh benar-benar sangat bagus, dan mungkin ini juga bisa menjadi motivasi bagi teman-teman semua yang ada di rumah Itu atau dia. yang ada di kelas yang nonton. Harus lebih baik lagi, pokoknya kita gak butuh janji tapi kita butuh bukti. Nah mungkin itu dia hasil dari perbincangan yang seru sekali ini ya terkait isu-isu lingkungan, dan teman-teman sudah bagus sekali membuat konten-konten kampanye aksi terkait isu lingkungan gitu. Nah, saya ucapkan terima kasih mungkin ya buat tamu-tamu yang sangat luar biasa hebat. Hebat sekali ya yang ada di sini, mempunyai ide yang sangat luar biasa, memanfaatkan digitalnya juga sangat bagus banget. Oke, mungkin teman-teman sampai sini saja podcast kita kali ini, perbincangan kita kali ini. Nah mungkin sampai sini saja teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.